Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa pagi ini. Amin. Mari pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 17. Kalau multimedia bisa tolong tampilkan, sama-sama kita buka. Roma 5 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu oleh karena siapa? Yesus kita. Amin. Pagi ini saya mau bicara tentang God's favor. Ada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan bahwa oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, yaitu ya Adam. Ya, karena Adam kita semua jadi berdosa. Tadinya kita nggak berdosa, tapi karena satu orang yaitu Adam, maka semua kita berdosa. Tapi oleh karena satu orang yang benar yaitu Yesus, maka kita semua juga dibenarkan oleh karena Kristus. Ya, amin. Oleh karena perbuatan satu orang, oleh karena satu orang yang benar itu yaitu Yesus Kristus yang menanggung setiap dosa kita, maka kita hari ini berhak menerima kelimpahan kasih karunia. Katakan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran. Nah, kasih karunia ini bicara tentang sesuatu hal yang kita terima. Bukan karena kita lakukan sesuatu, tapi kita terima dengan cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Hadiah, anugerah. Nah, bicara tentang anugerah ini sesuatu yang gratis ya gitu ya. Nah, yang penting bagian kita adalah menerima. Dan kita di sini dikatakan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita tadinya yang berdosa, hari ini kita dibenarkan. Jadi hari ini status kita ini adalah benar. Katakan aku benar. Aku dibenarkan karena Kristus. Nah, hari ini saya mau bicara tentang perkenanan Tuhan, anugerah yang berlimpah. Yesus datang untuk memberikan kepada setiap kita kelimpahan kasih karunia. Yohanes 10 ayat 10 dia katakan, coba yang bisa buka, kita sama-sama buka. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi berkat anugerah yang kita terima bukan cuma sedikit. Di sini dikatakan kelimpahan. Katakan kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara memiliki kasih karunia yang berlimpah. Kasih karunia itu dalam bahasa Inggrisnya juga dikatakan favor, anugerah. Ya, ada favor Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita sadari dalam hidup kita ini ada kemurahan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami tantangan demi tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi sadar bahwa ada kemurahan Tuhan juga. Kemurahan Tuhan itu bicara apa? Perkenanan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak yang tadinya kita dalam masalah, Tuhan membuka jalan bagi setiap kita. Katakan amin. Favor atau perkenanan Tuhan itu juga Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang daripada Tuhan itu buat setiap kita. Ya. Nah, perkenanan atau favor itu bahasa Inggrisnya favor ya. Itu biasanya dikatakan akar katanya itu dari favorit gitu ya. Favorit. Ya, favorit itu berarti kesukaan. Ya, kita ini anak-anak kesukaan yang Tuhan, katakan amin.
Kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Kita ini anak-anak kesenangannya Tuhan. Nah, ada kesenangan Tuhan dalam diri kita, ya. Nah, favor itu bicara sesuatu juga yang tidak kita usahakan. Bukan karena kita kerjakan sesuatu. Anugerah itu bukan karena kita lakukan baru kita terima. Anugerah itu gift, hadiah bagi setiap kita. Nah, di dalam Alkitab banyak hamba-hamba Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga banyak hamba-hamba Tuhan yang dikatakan mereka menerima favor, anugerah dalam kehidupan mereka. Salah satu yang saya rindu kita bahas adalah bagaimana Yusuf menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kemurahan itu bisa juga gini, artinya kita tuh mendapat kemudahan dalam melakukan kehidupan kita ini. Ada kemudahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Contohnya misalnya kita tadinya susah sekali ya dalam bisnis lo, tiba-tiba ada kemudahan kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Nah itu kemurahan Tuhan, God's favor. Contohnya dalam Alkitab itu adalah Yusuf. Kita melihat bagaimana Yusuf menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lihat dia dalam Kejadian, dia itu anak kesayangan di dalam Kejadian 37. Nah, di dalam 37 dikatakan ayat yang ketiga bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, Yusuf ini memiliki satu favor ya, keistimewaan. Ya saya percaya setiap kita ini juga istimewa di dalam matanya Tuhan. Katakan amin. Nah, Israel lebih mengasihi Yusuf. Bayangkan anaknya ada 12. Tapi dikatakan di sini dinyatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jadi ada favor Tuhan yang turun bagi Yusuf. Ya, makanya Yusuf ini sampai jadi dicemburuin oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena bapaknya itu buat dia jubah yang maha indah. Jubah itu melambangkan sesuatu yang luar biasa zaman waktu itu ya. Kalau dibuatin sesuatu jubah gitu melambangkan ada yang spesial gitu. Nah, kita melihat bahwa Israel sangat mengasihi Yusuf. Nah, Yusuf menerima favor. Nah, kita lihat walaupun kita menerima favor bukan berarti hidup kita itu tenang-tenang. Ya, walaupun kita menerima anugerah demi anugerah bukan berarti kita tidak mengalami tantangan. Kita lihat kehidupan Yusuf. Yusuf walaupun menerima favor anugerah, tapi dia mengalami namanya proses kehidupan. Bagaimana seorang Yusuf yang tadinya jadi budak, ya, karena dia dicemburuin oleh saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya punya niat yang jahat untuk menghilangkan dia dari keluarganya. Nah, kemudian Yusuf ditangkap, ya, dijadikan budak di Mesir dan ketemu Potifar. Tetapi di dalam Kejadian 40, Kejadian 39 ayat 2 sama-sama kita baca ya. Ayat 2, 3, 4 sama-sama kita baca. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 2, 3 dan 4. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membawa berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaannya Yusuf. Nah, kita bisa melihat di sini kalau ayat 4 Yusuf mendapat kasih tuannya. Bahasa Inggrisnya itu favor. Ya. Ada favor yang Tuhan taruh dalam dirinya Yusuf sehingga dikatakan ya apapun yang dia kerjakan berhasil. Amin. Saya percaya ada favor Tuhan juga dalam setiap hidup kita, dalam diri kita sadari bahwa ada favor Tuhan. Ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, di sini katakan pasti kita berhasil. Katakan amin.
pasti kita berhasil. Ada kemurahan Tuhan, ada favor. Kalau ada kemurahan Tuhan, maka ada juga apa ya namanya perkenanan Tuhan. Maksudnya gini, kalau kita dapat anugerah dari Tuhan, maka juga ada juga dari perkenanan dari manusia. Lihat bagaimana Yusuf, dia tadinya jadi budak. Walaupun dia budak, tapi ada anugerah Tuhan sama dia, sehingga tuannya itu bisa punya apa ya, rasa sayang sama anak ini, sama Yusuf. Ada kasih sayang yang timbul buat Yusuf. Nah, kalau kita memiliki favor Tuhan, maka itu juga ada perkenanan pada diri manusia yang mungkin kita di kantor, di kerjaan, waktu kita kerja, waktu favor Tuhan turun dalam hidup kita, maka bos kita tiba-tiba bisa sayang sama kita. Amin. Dia bisa punya kemurahan hati buat setiap kita. Buat kita yang bekerja ya tiba-tiba dia bisa naikkan gajinya, orang lain nggak dinaikkan, tapi kita dinaikkan. Amin. Kenapa? Ada favor Tuhan dalam diri kita. Ada keistimewaan dalam diri kita. Katakan amin. Nah, seperti yang terjadi pada Yusuf. Dia ini menerima favor dari Tuhan, maka apa yang dia kerjakan semua berhasil. Terus berkali-kali dalam ayat ini dikatakan setiap kali Tuhan menyertai dia, artinya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada anugerah Tuhan yang luar biasa, maka dia itu berhasil. Kemanapun ditaruh, dia berhasil loh. Dari yang budak tadi dipindahkan lagi ke penjara, ya, karena tadi dia nggak mau, dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar memfitnah dia kalau istrinya mau diperkosa sama dia, ternyata akhirnya dia di penjara. Waktu di penjara pun ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Nih, anugerah Tuhan, favornya Tuhan membuat kita tuh jadi kesayangan banyak orang. Katakan amin. Tetapi Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di penjara pun waktu anugerah Tuhan turun bagi dia, itu terjadi sesuatu yang luar biasa bagi Yusuf. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bahkan orang lain itu bisa melihat dalam diri kita itu ada favornya Tuhan. Amin. Ini loh buktinya 23. Kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang sudah dipercayakan kepadanya. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Ada anugerah Tuhan yang turun bagi Yusuf. Maka dia gak berani. Ya. Bahkan Potifar juga begitu. Waktu dia mempercayakan, dia juga serahkan semuanya sama Yusuf. Karena dia kayak merasa ini orang ada sesuatu. Ada yang spesial dalam diri dia. Sama seperti Daniel ya, dan teman-temannya itu ada anugerah Tuhan yang bagi dalam hidup mereka. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan mereka ada sesuatu yang berbeda. Amin. Saya berdoa setiap kita waktu anugerah Tuhan kita sadari bahwa dalam diri kita ini ada favornya Tuhan, ada anugerahnya Tuhan. Maka ketika kita bertemu dengan orang lain bisa merasakan perbedaan dalam diri kita. Katakan amin. Karena kita ini spesial, istimewa. Katakan amin. Berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Bahwa ada penyertaan, ada anugerah Tuhan, kasih karunia yang menyertai hidupnya. Sehingga yang dari tadinya budak, lihat Tuhan angkat dia. Budak, dari seorang budak Tuhan angkat dia jadi orang kedua di Mesir. Setelah Firaun. Begitu tingginya Tuhan angkat dia, itu bukan karena semua yang dilakukan. Tetapi yang pertama adalah karena ada favor Tuhan turun dalam hidupnya. Yang membuat Tuhan menyertai dia sehingga apapun yang dia sentuh menjadi emas. Katakan amin. Waktu kita sadari bahwa kita ini anak kesayangan Tuhan, kita ini memiliki favornya Tuhan. Maka kemanapun kita bergerak, kemanapun kita bekerja, kemanapun kita melangkah, maka
ada perbedaan yang terjadi. Katakan amin. Ada dampak yang orang lain rasakan dalam hidup kita. Katakan amin. Ada sesuatu yang berbeda orang lihat di dalam diri kita. Kenapa ya dia berbeda ya? Jadi waktu kita bekerja pun bukan orang lain bisa merasakan. Nih, banyak bukti sudah ditunjukkan oleh Yusuf bahwa orang lain bisa punya kasih sayang loh buat dia. Makanya waktu Yesus lahir di dalam Lukas 2 ayat 52. Coba kita buka. Yesus juga menerima favor ya. Dan dikatakan Lukas 2 ayat 52 bisa ditampilin? Ada? Lukas 2 ayat 52. Sudah? Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi waktu kalau bahasa Inggrisnya itu grow in grace atau grow in favor. Yesus itu grow in favor. Ada anugerah, ada favor Tuhan bagi Yesus, maka waktu itu dampaknya beda. Dia dikasih Tuhan dan manusia. Ya, seperti yang tadi Yusuf alami. Ada perkenanan Tuhan dan ada perkenanan manusia. Orang tiba-tiba bisa sayang aja sama kita. Walaupun kita mungkin yang tadinya posisinya masih biasa-biasa mungkin gak dianggap. Tetapi pemimpin itu bisa punya timbul kasih sayang buat mungkin pekerjaannya gitu loh. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena ada favor Tuhan turun dalam hidupnya. Katakan amin. Saya percaya setiap kita memiliki favornya Tuhan. Sadari itu dalam hidup kita ini ada kemurahan Tuhan. Kemurahan itu membuat kita mudah. Sesuatu yang tadinya mustahil, susah dicapai, tiba-tiba kita bisa capai. Mungkin tadinya waktu Tuhan percayakan, bos mungkin percayakan satu target buat kita dalam kerjaan, itu sulit akan dicapai gitu loh. Tetapi karena ada favor Tuhan, kita sadar bahwa saya ini milik kesayangan Tuhan, saya ini punya anugerah Tuhan. Kita terus perkatakan kemurahan Tuhan, God's favor turun atas hidupku. Maka waktu kerjaan kita biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba kita bisa capai target. Bahkan melebihi target yang ditentukan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita yang turun bagi kita. Katakan amin. Nah ini favornya Tuhan tuh luar biasa buat setiap kita. Nah favor juga begini. Sesuatu yang tidak kita lakukan tapi kita menuai. Ya dalam Yohanes 4 ayat 38. Coba kita buka sama-sama. Yohanes 4 ayat 38. Sudah dapat? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Ini bukan katanya siapa loh, tapi ini katanya Tuhan Yesus. Kalau mungkin di Alkitab yang Bapak Ibu Saudara mungkin tulisannya merah kali ya. Kalau merah biasanya perkataan Tuhan Yesus. Nah, jadi hilang catatannya. Jadi Yesus berkata gini, aku mengutus kamu untuk menuai. Katakan, aku menuai. Apa yang tidak aku usahakan. Orang-orang yang berusaha dan aku datang memetik hasil usaha mereka. Ini kayaknya terlalu gimana ya. Tapi ini janji Tuhan loh buat setiap kita. Katakan amin. Artinya gini, kita nggak usah ngoyo kerjaannya sampai banting tulang. Sampai tulangnya pun namborunya semua dibanting-banting. Tapi kantongnya bolong terus gitu loh. Ada aja yang bocor. Tapi Tuhan mau bilang gini, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Artinya kamu tidak usah terlalu kerjanya sampai gimana. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi ini sinkron dengan ayat yang ada di perjanjian lama. Bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat itu bagi kita. Bukan gaji kita sumbernya, katakan amin.
Kita kerja setiap bulan dapat gaji, tapi Tuhan mau bilang bukan itu gaji, bukan itu sumbernya. Saya sumbernya, kata Tuhan. Akulah sumbernya. Aku bisa mengerjakan jauh lebih dari apa yang kamu inginkan. Ya, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih daripada itu. Mungkin kita ekspektasinya cuma begini, tapi Tuhan kalau memberi, dia lebih daripada apa yang kita harapkan. Katakan amin. Karena dia nggak suka beri pas-pasan. Kita minta 1.000, dia bisa kasih 5.000. Lebih daripada itu pun dia bisa berikan. Karena dia murah hati, berlimpah, dikatakan berlimpah kasih karunia-Nya. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa dalam diri setiap kita ada favor-nya Tuhan. Katakan amin. Maka setiap pagi anak-anak itu kalau sekolah saya selalu berdoa. Kalau pas ngantar mereka di mobil tanya anak-anak. Setiap sekolah mereka selalu saya doakan. God's favor upon you. Tuhan, anugerah Tuhan turun bagi kamu. Karena anugerah Tuhan itu bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Lebih daripada yang bisa kita lakukan. Ya, anugerah Tuhan itu mengerjakan lebih daripada yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, jadi mari kita sadari bahwa dalam diri kita itu ada kemurahan anugerah Tuhan. Katakan amin. Ini kemana ya catatannya? Mohon maaf agak gaptek. Nah, jadi kemurahan Tuhan itu mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Nah, ada banyak hamba Tuhan selain Yusuf yang menerima anugerah Tuhan, yaitu Daud juga. Ya, Daud dari seorang gembala Tuhan angkat jadi raja bangsa Israel. Bagaimana kita lihat ada kemurahan Tuhan terjadi dalam diri Daud gitu loh. Tadinya dia nggak dianggap gitu ya. Waktu Nabi Samuel datang memilih siapa yang mau diangkat jadi raja waktu itu, semua anak-anaknya Daud, semua anak-anaknya Isai semua keluar. Tapi Daud apa? Di belakang menggembalakan 2-3 ekor domba. Tidak dianggap. Tetapi karena ada kemurahan Tuhan dalam diri Daud, dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Daud itu orang yang dikasih Tuhan. Ya, ada perkenanan Tuhan dalam diri Daud. Nah, maka dia yang tadinya dianggap Tuhan bilang enggak, lihat dia di belakang, panggil dia keluar. Sampai segitunya, kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan itu. Jadi mari sadari dalam diri kita ada perkenanan Tuhan. Banyak di dalam Alkitab ini contoh semua hamba-hamba Tuhan yang mengalami perkenanan Tuhan itu tadinya orang-orang biasa. Tapi Tuhan angkat tinggi. Contohnya juga Esther. Tadinya perempuan yang biasa. Tetapi dikatakan karena dia menerima favor, ada perkenanan Tuhan dan perkenanan daripada raja, maka dia diangkat jadi ratu menggantikan Wasti. Nah, ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab tentang kemurahan orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan. Karena kemurahan itu membuat terjadinya perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Contohnya yang tadi ya, Yusuf dari budak menjadi seorang perdana menteri. Orang kedua di Mesir. Ratu Esther. Esther yang tadinya orang rakyat biasa, dikatakan rakyat biasa loh. Tapi tiba-tiba diangkat Tuhan menjadi seorang ratu. Karena Tuhan punya tujuan dalam setiap hidup kita. Ketika Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan. Tujuan apa? Tuhan mau kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi ketika kita diberkati, kita dilimpahi anugerah, bukan sebenarnya untuk kita saja. Tuhan mau berkat yang kita terima itu kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Lihat Yusuf, ketika dia menerima kemurahan Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Bahwa berkat yang dia terima itu bukan untuk dia, tapi untuk satu bangsa, satu kota, satu negara. Nah, Tuhan juga memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita menerima kelimpahan anugerah itu, Tuhan punya rencana dalam hidup kita untuk menjadi berkat, saluran dampak bagi kota, bagi keluarga, bagi bangsa kita. Katakan amin. Nah, ini anugerah yang
Tuhan rindukan ketika kita sadar bahwa ada anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, kita jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Nah, jadi ini firman Tuhan buat setiap kita, mari sadari bahwa dalam diri kita ketika kita menghadapi setiap tantangan, mari ketika kita berdoa, kita declare, Tuhan aku percaya, aku berterima kasih buat anugerahmu, favormu Tuhan pagi ini. Saya percaya hari ini tantangan aku semua akan terselesaikan karena ada anugerahmu dalam hidup kita, dalam hidupku. Katakan amin. Mari kita selalu deklarasikan setiap pagi, waktu engkau bangun pagi, deklarasikan, Tuhan aku percaya favormu pagi ini ada padaku. Sadari itu, katakan amin. Maka lihat apapun yang kita sentuh, apapun yang kita kerjakan itu menjadi emas dan berhasil, beruntung dan berbahagia. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.